Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini semoga Buya dan keluarga juga semua kru ya diberikan kesehatan. Amin. Buya, saya seorang istri punya suami yang merupakan kepala sekolah di yayasan milik keluarganya, Buya. Saya nggak pernah tahu berapa gaji suami saya. Suami saya sering ketahuan bohong tentang keuangan. Sering bilang nggak punya, padahal beliau punya uang. Pernah suatu hari suami saya berangkat ke sekolah, nggak lama kemudian suami saya pulang lagi. Beliau tanya sama saya, kamu lihat uang saya? Enggak, uang saya hilang 500 ribu. Kemarin tuh abis traktir guru-guru sama siswa, masih ada kembalian sekitar 500 ribuan, tapi kok nggak ada. Saya kesal campur sedih, Bu ya, karena sebelum berangkat kerja, saya minta uang buat belanja, beliau bilang nggak punya uang. Beliau ngasih ke saya 25 ribu karena katanya cuma punya uang segitu. Setelah dari kejadian itu, saya memberanikan diri bertanya kepada suami berapa sebenarnya gaji suami saya. Tapi beliau malah marah dan gak suka saya tanya-tanya tentang keuangan. Dari sana ada perjanjian, saya gak akan tanya lagi tentang keuangan asalkan beliau harus memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak dengan benar. Beliau setuju dan kami sepakat, tapi saat itu hanya bertahan beberapa waktu saja. Semakin kesini beliau semakin sering bohongin saya lagi dengan hal yang sama, Bu ya. Saya juga nggak mau pinjam lagi sama orang tua saya ataupun kakak saya karena saya malu, Bu ya. Suami saya dan orang tuanya bukanlah orang yang tidak punya. Di tempat tinggal kami mereka adalah tokoh dan senang berbagi kepada masyarakat. Melihat suami saya seperti itu, terus saya berinisiatif untuk menabung tanpa sepengetahuan beliau. Saya diberi nafkah seridonya beliau, nggak nuntut mau segimana. Kadang dikasih untuk beberapa hari, lebih seringnya dikasih harian. Dari uang yang beliau kasih saya nabung tiap harinya, tapi saya nabung juga melihat jumlah uang yang diberikan oleh suami saat itu. Kalau memungkinkan, saya nabung 10-15 ribu per hari. Kalau gak mungkin, paling 5 ribu atau kurang dari itu. Yang penting saya punya pegangan uang. Ketika suami saya lupa gak ngasih uang belanja, ketika suami lupa tidak mengasih uang belanja. Soalnya kadang beliau suka lupa. Kalau saya ingat saya minta. Tapi kalau saya nggak ingat, beliau juga seringnya lempeng aja dan langsung berangkat sekolah. Dan saya suka kebingungan pas mau belanja buat masak dan bekal-bekal anak-anak sekolah. Dari uang tabungan itu, saya pernah beli baju untuk anak-anak saya juga, Bu ya. Kalau baju saya atau anak-anaknya saya sudah lusuh, saya belikan yang baru. Saya bukan ingin bergaya, Bu ya. Saya hanya berusaha untuk menjaga nama baik suami dan mertua saya di depan orang tua dan saudara-saudara saya, juga keluarga besar orang tua saya. Karena kami pernah berkunjung berapa kali di kampung halaman saya, setiap kali ke sana baju saya dan anak-anak kurang pantas untuk dipakai. Saya juga merasakan tidak nyaman dengan pakaian yang kami kenakan. Saya pernah mendengar celotehan dari saudara-saudara ibu saya tentang suami saya yang sangat gak enak karena melihat pakaian kami. Ya katanya orang kaya tapi istri sama anak-anaknya kurus, bajunya gitu, sedangkan suami saya orangnya berisi, Bu ya. Saya juga menabung, Bu ya, karena saya malu oleh mama mertua saya dibilang boros. Karena suami saya suka pinjam uang untuk keperluan rumah tangga. Saya merasa gak nerima dibilang seperti itu, Bu ya, karena saya gak pernah tahu tentang keuangan suami saya. Tapi saya juga gak bisa menjelaskan yang sebenarnya, karena saya juga pernah minta tolong kepada mama mertua saya tentang suami saya. Tapi beliau gak percaya dan malah mengatakan yang tidak-tidak tentang saya. Buya, apakah saya salah karena menabung tanpa pengetahuan suami saya? Apakah saya berdosa, Buya? Apalagi suami saya itu sudah tidak punya bapak, berarti beliau yatim ya, Buya? Apa saya termasuk memakan harta anak yatim? Tolong pencerahannya, Buya. Baik, subhanallah. Yang pertama, kita juga jangan mudah mengatakan suami itu berbohong, apalagi tugasnya adalah dia sebagai Ketua yayasan. Sebab apa? Kalaupun punya uang bisa jadi itu adalah uang yayasan. Biarpun kadang dinisbatkan pada dia uang saya, maksudnya uang yang selama ini dipegang oleh dia. Nah, kemudian namanya yayasan, kadang yayasan agama lebih banyak biasanya orang, apalagi jika suami Anda dianggap orang cukup, biasanya yayasan itu lebih mengambil jerih payahnya saja, tidak pernah berpikir tentang imbalan yang akan diberikan, kan begitu. Banyak orang datang berjuang. Kita pun menemukan di lembaga-lembaga seperti itu, karena dia cukup, dia bekerja, banting tulang, meres keringat luar biasa, tapi nggak dikasih. Nah, kita tidak mengerti apakah suami Anda golongan orang ini, wallah alam. Nah, kan kita tidak tahu. Mungkin ya itu bisa jadi suami Anda termasuk orang yang tidak diberi gaji yang banyak, karena keluarga kaya seperti pengakuan Anda sendiri. Baik, jadi
Pertama ini, jangan gampang kita mengatakan suami berbohong. Makanya kalau Anda tahu dari mana, kan begitu. Anda sendiri nggak tahu gajinya, bagaimana tahu berbohong. Kalau hanya kalimat yang mengatakan bahwasanya uangku hilang dan sebagainya, ya tidak harus uangnya dia. Barangkali apalagi tadi ngeraktir apa? Ngeraktir guru-guru bisa saja itu ada uang yayasan dipegang sama dia untuk ngasih makan, untuk ngeraktir guru mungkin sekali. Nah, biar Anda lapang, jangan. Karena yang menjadikan masalah itu adalah di saat Anda menduga, gitu loh. Menduga pasangan Anda banyak duit, maka yang diberikan menjadi tidak kurang berarti. Karena apa? Yang diberikan kepada Anda adalah jauh daripada dugaan Anda. Itu kan problem. Semua wanita begitu. Wanita itu kalau kalau tahu gaji suaminya 2 juta, ya dia mengerti apa yang diberikan. Sebelum menduga gajinya suaminya adalah 20 juta, lah kok sehari dikasih 20.000, ya dia kelimpungan. Ya kan? Tapi kalau dia tahu suaminya gajinya adalah cuma 1 juta, ya kan? Dia sehari dikasih 20.000, dia mengerti 20 juta. Kan 20 itu kali 10 sudah 200. Kali 3, 6, berarti sisa 400 buat suami. Ya kan begitu? Jadi, dengan begitu dia akan mudah untuk menata hati. Ya, saya tidak ngerti seperti apa kejadian yang sesungguhnya. Kemudian, apa yang diberikan kepada Anda? Kemudian Anda bertanya kepada suami tentang berapa sih gajinya. Pertama memang itu bukan hal yang baik ya. Bukan hal yang baik karena hidup kita itu tidak seperti itu tuh. Tidak semua penghasilan suami diketahui oleh istri atau penghasilan juga diketahui suami. Akhirnya semuanya masuk. Yang penting adalah bagaimana saling bisa tercukupi, suami bernafkah. Sebab gini loh ya, suami Anda itu kalaupun misalnya gajinya banyak, yang ditanggung bukan Anda saja loh ya. Bisa jadi dia adalah punya ibu, tadi apalagi ibunya sudah nggak ada suaminya. Bisa saja dia. Jadi kalau sudah ngomong 10 juta, itu bukan serta-merta untuk Anda semuanya dan anak-anak Anda. Jadi mohon ini difahami, kadang seorang istri itu pengen tahu gaji suami itu ternyata untuk meningkatkan tingkat kualitas tuntutannya agar semakin hebat. Ini kan problem. Kalau tidak ada perlunya, yang penting cukupi. Kemudian, di saat sudah diberitahu, kalau seandainya terlanjur diberitahu pun, Anda harus tata. Bahwa kebutuhan suami Anda adalah banyak. Bahkan suami itu kadang-kadang harus berbuat baik, berbagi kepada teman karibnya dulu yang menjadikan sebab. Mungkin, mohon maaf, teman suami Anda adalah waktu bekerja itu adalah ditolong oleh seseorang. Kan mungkin saja begitu. Ternyata orang tersebut lagi runtuh hari ini. Anaknya mau sekolah nggak bisa, mau kuliah nggak bisa. Loh, apa yang dilakukan? Ayo, membantu dong. Jadi mohonlah istri itu tidak boleh terlalu jauh pengen tahu tentang penghasilan sang suami. Ini nggak terlalu jauh untuk tahu itu. Yang penting tercukupi itu saja. Kalau ternyata tidak tercukupi, kita saling jujur kok, nggak ada dusta kok. Abang kok bisa dikasih, makasih bang. Kalau ternyata tidak cukup bagi siapa? Tidak cukup bagi wanita yang normal dalam cara belanjanya. Jangan pemalas, makan aja di ruang makan yang harganya 150.000 satu porsi. Ini kan ya gila itu. Maksudnya cukup normal, wanita seperti dia, rumah tangga seperti dia, itu berapa sih kebutuhan sehari? Kalau kebutuhan 15.000 ternyata sang suami hanya mengasih 7.500, ya tinggal ngomong baik-baik. Abang, mohon maaf bang, mohon maaf. Dengan kata maaf yang Masya Allah. Abang, kalau hanya sebegini kayaknya bang, Masya Allah, ya Allah. Ya bisa sih kalau kita nyukupin ya. Makan 3 kali dijadikan 2 kali kan bisa. Lauknya dikurangi bang. Tapi kalau seandainya bang, mohon maaf bang. Begitu kan bahasa yang lembut dong. Bisa ditambah ada sedikit bang, biar enak ngaturnya. Kan begitu. Kemudian setelah itu, jika ternyata ada uang lebih, sepertinya ini lebih. Anda bisa nabung 15.000 kan. Sebetulnya ya, Anda lalu menabung, sah-sah aja. Nah kalau bang uang belanja diberikan kepada Anda, milik Anda yang diberikan kepada Anda. Uang nafkah diberikan kepada Anda adalah milik Anda. Karena suami tidak mengatakan adalah ini titipan atau sebagainya. Karena memang uang belanja adalah untuk Anda dan anak-anak Anda. Maka itu adalah milik Anda. Anda tabung, enggak, Anda bukan. Suami Anda bukan yatim sudah gede, enggak ada anak yatim. Layut babat dalbulu, tidak ada anak yatim bisa. Artinya karena sudah diberikan kepada Anda, maka itu bukan milik sang suami lagi. Kecuali sang istri berkata, tolong ambil secukupnya untukmu, sisanya simpan. Anda enggak boleh mengeluarkan, ambil secukupnya, bisa simpan. Atau ini ada duit 1 juta, ambil 500. Selebihnya adalah simpan. Berarti yang simpanannya bukan milik Anda. Selagi beliau memberikan begitu saja adalah sudah halal milik Anda. Diberikan. Mau ditabung atau apapun. Tabung atau kasihkan siapapun boleh.
Seperti itu. Iya, Bu ya. Dan tadi apa? Tidak termasuk memakan harta anak Oh yatim. tidak, suaminya sudah gede. Iya, Bu ya. Nah, tapi biarpun bukan anak yatim, kalau Anda mengambil dengan yang haram, Anda tetap dosa, bukan dosa anak yatim, ibu yang solehah. Jadi masalahnya kalau memang itu bukan milik Anda, ya nggak boleh, biarpun suami Anda bukan Bukan yatim, bukan urusannya masalah yatim, bukan dia yatim. Tapi mengambil, kalau Anda membagikan uang suami kepada orang lain tanpa izin suami, maka nggak boleh. Tapi uang yang telah diberikan kepada Anda, maka suka-suka Anda Baik, berikan Bu. ke siapa saja. Mungkin supaya biar lebih paham, Bu ya. Kok kriteria yatim tadi supaya tidak menganggap suami itu Yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal oleh ayahnya dan belum akil balik. Kalau wanita belum haid usia 9 tahun. Atau belum, laki-laki belum keluar mani. Wanita belum keluar mani umur 9 tahun. Kalau 9 tahun belum keluar mani atau belum haid, maka tidak dianggap yatim. Atau tidak keluar mani, tidak haid. Tidak keluar mani bagi laki-laki, tidak keluar mani, tidak haid bagi wanita. Kalau tidak ditunggu. Kalau 15 tahun, pasti sudah tidak yatim lagi. Karena sudah balik. Masya Allah, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Dan tadi kepada Mbak Allah bertanya, semoga bisa Bu ya sampaikan. Mungkin yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan komunikasi yang baik dan juga semoga Allah menjaga rumah tangga Anda senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau tadi Bu ya, mohon maaf Bu ya, sampai tadi diceritakan bahwa dia sampai baju juga lusuh begitu Bu ya, sehingga kadang dia pengen membeli baju tuh karena untuk menjaga nama baik suami dan keluarga itu seperti apa Bu? Anda baik, Anda itu baik, asalkan tidak menjadi sebab Anda sendiri melakukan yang haram, ya sah-sah saja. Duit-duitnya dia kan, tabungan-tabungan dia. Sebenarnya kan pertanyaan itu kan berangkat dari duit yang ditabung itu halal atau tidak, kan wanita baik itu. Ya sudah, halal, Anda beli baju yang layak. Anda ingin muliakan suami dengan cara seperti itu. Anda ingin menjaga suami, baik, boleh, sah-sah aja. Dan untuk suami Bu ya, yang walaupun mungkin misalnya, ya tadi kan suami dikenal sebagai orang terpandang. Dan juga, tapi kalau kayak untuk keperluan istri yang seperti itu, masalah baju, karena kadang urusannya kan dengan orang luar juga Bu ya, kadang itu seperti apa sih Bu ya? Ada suami, memang macam-macam ya suami. Kami berharap yang mendengar suara kami dan menyaksikan acara ini adalah suami yang benar deh. Ya, Bu ya. Ada suami itu bisa royal sama orang di luar, sama temennya. Ya, Bu ya. Tapi sama keluarganya, Masya Allah, pelit. Subhanallah. Hitung. Luar biasa. Ini nggak benar suami semacam itu. Cuman kadang ada suami pelit, kalau ada istrinya itu memang ada sebabnya. Suaminya itu jago, istrinya itu jago kredit. Ada. Jadi saya enggak berani ngasih duit lebih sama suami, enggak mau. Pokoknya mesti enggak. Bukan jago kredit, pokoknya belanjanya enggak ngawur. Sering belanja sesuatu yang enggak berguna. Sehingga suami itu betul-betul batasi. Hidup kok begitu gimana sih? Hidup itu adalah suami biasa, royal, yang normal kepada istrinya. Istri bisa menjaga pengeluarannya. Indah gitu. Hidup kok curiga terus. Suami mau ngasih duit istri aja, ada suami nggak percaya sama sekali. Sampai ketika ada suami itu duit kasih istri nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya, di mana, jadi apa duitnya, bingung. Akhirnya disimpan sama dia, sama suami. Akhirnya apa, sudahlah. Yang penting kebutuhan kamu minta aja deh. Sebab kalau memegang duit kamu tidak bisa kemana-mana. Ada sampai semacam itu. Jadi kadang kelemahan dari salah satu dari kedua pasangan itu. Paling indah, adik cerdas. Suami jangan pelit dong, itu untuk istri. Setelah istri menerima, bagi-bagi dong. Istri kan harus mengerti anggaran belanjanya itu berapa kan, pengeluarannya seperti apa. Bahkan istri itu punya fungsi adalah untuk bisa membatasi keran yang tidak jelas itu. Pengeluaran tidak jelas itu. Sebab kadang suami itu adalah sebagai seorang rajal yang qawwamah, kalau belanja tuh, ini istri itu yang benar aslinya di situ. Sepertinya seperti aslinya seperti itu. Cuman ada istri, Masya Allah, kalau sudah melihat barang bagus, kalap dia. Waduh, nasib buruk perempuan semacam itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.